Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsu kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali. Kalau tidak salah ini yang kedua kali saya memberikan kajian di masjid kita yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepahaman dan bisa mentarbiyah umat agar menghindari daripada kesalahpahaman, kesesatan dan juga menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir ayat Quran di surat Al-Kahfi 103, 104 dan 105. Antum bisa lihat baik yang terjemahan maupun tafsir-tafsir yang lain. Biasanya di kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan. Jadi ayat itu berbunyi qul hal nunabbiukum bil ahsanina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusyidus sunnah. Qul hal nunabbiukum, katakan wahai Muhammad, ini khitabnya kepada Rasul. Nunabbiukum bil ahsarina a'mala, maukah aku tunjukkan, kami tunjukkan, ya, kami beritakan kepada engkau, ya, bil ahsarina amala, orang-orang yang paling rugi amalannya. Maksudnya siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di kehidupan dunia. Jadi ini maksudnya dia goror nih. Ya, dia tertipu dengan amalannya. Tetapi di ayat 105 dikatakan wa hum yasabuna annahum yusyidus sunnah. Akan tetapi ya mereka menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amalan. Jadi dikisahkan di tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya daripada sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, tanya ya, kepada ya abati ahum harurah, apakah mereka ini adalah orang-orang harurah? Harurah ini ada sebuah desa yang kemudian dijadikan sebagai qaidah aminah. Jadi mahjar atau semacam basis aman. Ini biasanya kalau kalangan jihadis hari ini itu mahjar itu penting. Dulu kami ketika masih terlibat dalam kasus-kasus seperti itu, kita poso Taman JK itu dianggapnya sebagai mahjar atau qaidah aminah di basis aman. Waktu itu saya tertangkap juga sama, itu di Aceh bikin tadrib muaskar. Jadi tadrib askar itu juga untuk membuat qaidah aminah. Jadi itu jadikan basis. Nah, kelompok Harurah ini ya
Itu ditanya oleh Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah apakah ayat ini berkaitan atau konteksnya berkaitan dengan orang-orang Harurah? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia termasuk orang-orang yang as-sabiquna awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, dia katakan bukan. Ya. Ayat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah ini. Ya. Waktu itu belum ada kelompok Harurah yang biasa kita sebut sebagai kelompok Khawarij. Orang yang keluar dari Jamaatul Muslimin. Lalu kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi ayat ini ya, itu berkaitan dengan Yahudi dan Nasara. Makanya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ayat ini dibacakan, dia menyandingkan dengan ayat membaca surat ya, amilatun nasibah taslan naran hamiyah. Mereka ketihan, mereka berpayah-payah di dunia buat taslan naran hamiyah, tapi endingnya justru mereka masuk neraka. Dan itu digambarkan oleh rahib-rahib ya, yang mereka tidak kawin, menjauhi dunia, tetapi karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masuk neraka. Itu gambarnya. Dan Ibnu Katsir menyandingkan ayat dengan ayat. Itu kebiasaan metodologi Ibnu Katsir ya, di dalam menafsirkan ayat dengan ayat. Tetapi Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas dan sebagainya, sahabat-sahabat yang lain, itu suka menyandingkan ayat ini. Qul hal nunabbikum bil ahsarina a'mala, sampai kemudian wa hum yasabuna annahum bisyu'a. Itu selalu menunjukkan bahwa kelompok ini adalah kelompok Harurah. Menyamakan ya, ayat-ayat ini berkaitan dengan kelompok Harurah. Ya. Karena memang ayat Al-Qur'an sifatnya al-ibrah bi umumin lafdin laitsa bi khususin sababin. Ya, kadang ya, ayat-ayat itu menginspirasi kita, memberikan pelajaran buat kita yang hari ini masih hidup. Jadi al-ibrah bi umumin lafdin, maksudnya pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan daripada khususan sebab. Ayat ini juga bisa menyinggung kepada kita semua. Ketika kita ya gharar atau gurur, ya tertipu ya dengan amalan kita, tetapi kita malah bangga. Wahum yasaguna, ada sifat ujub di sana. Nah, metodologi, konsep atau usul Khawarij ya, kelompok-kelompok Harurah ini apa? Ya, mereka kok sering bangga, dan maka kelompok-kelompok ini tidak pernah merasa bersalah. Makanya ketika diutus oleh Ibnu Abbas, ketika terjadi pemberontakan kelompok Khawarij, itu dikirimlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu ada 12.000 di Harurah tersebut. Najaf ya, dekat Kufah kota di Irak sekarang hari ini. Ibnu Abbas pun menemui mereka. Kenapa kalian keluar dari jamaatul muslim? Kenapa kalian keluar daripada keumuman, daripada kaum muslim? Lalu dijawab oleh mereka, karena Ali bin Abi Thalib tahakkum bil tawahid, berhukum dengan hukum manusia. Lalu dia sebutkan ayat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Dan Ali bin Abi Thalib telah kafir karena berhukum dengan hukum manusia. Lalu dia menyitir ayat yang selalu dibawa oleh kelompok-kelompok ekstrem hari ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang-orang kafir. Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, tidak setiap berhukum dengan hukum manusia itu berkonsekuensi kepada kekafiran. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran.
Ini kalau harurah garuk-garuk kepala. Ya, emang ada di dalam Al-Quran. Ya, berhukum dengan hukum manusia, tapi tidak berkonsekuensi kepada kekafiran, ada, kata Ibnu Abbas. Lalu dia membacakan surat An-Nisa ayat 35. Wa in kiftum sikaka bainihima faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir terjadi perselisihan di antara suami istri, cekcok di antara laki-laki dan perempuan yang berujung ya, sampai kepada perceraian, maka faba'athu hakaman min ahlihi. Utus dari pihak laki-laki seorang hakam dan juga seorang wanita seorang hakam. Maksudnya itu mediator. Makanya sampai hari ini pengadilan agama itu ada ya sidang-sidang perceraian sebelum terjadi perceraian diputuskan itu ada ruang mediasi, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya diminta kepada para hakam ini ya perwakilan daripada laki dan perempuan ini untuk membuat sebuah keputusan. Apakah pernikahan ini perlu dipertahankan atau cerai sampai di sini? Dan itu membutuhkan istihad manusia. Dan kata Ibnu Abbas, dan itu namanya tahakum. Kalau di kitanya namanya arbitrase. Saya dengan Ustaz Mu'ad ada perselisihan bisnis. Ini korporat besar. Contoh anggap misalnya Freeport. Ya. Pemerintah hari ini ingin mengevaluasi ulang perjanjian tempo dulu yang merugikan. Ya. Karena perjanjian itu sudah dihitam di atas putih, maka kita pakai pengadilan internasional untuk menengahi daripada sengketa ini. Lalu diputuskan. Termasuk kemarin ketika PT Garuda mengalami pilot, nggak mampu bayar, maka menyelesaikan persoalan ini untuk mengevaluasi perjanjian yang telah dibuat, maka perlu dibawa ke pengadilan. Namanya arbitrase. Ini sama tahkum itu begitu. Dan dalam banyak hal kita hari ini itu kita cenderung tahkum hari ini, Pak. Dan itu nggak bisa kita hindarkan. Contoh hari ini Anda kalau mengaktifkan HP itu Anda setuju nggak dengan pembuat aplikasi? Kalau nggak, Anda nggak akan aktif itu HP itu. Ada, I agree. Kita setuju dengan keputusan yang dibuat si pemilik aplikasi itu. I agree, setuju. Berarti apa? Anda menyerahkan hukum ini, persoalan kita ini bukan apa yang Allah turunkan, tapi kepada manusia. Contoh misalnya kita perjanjian, lalu kemudian di atas materai. Maksudnya apa itu? Bertahakum dengan pemilik undang-undang, pemilik hukum di wilayah Indonesia, Pak. Kita akan tunduk dengan itu, dan kita setuju itu, dan itu nggak bisa dihindarkan. Dan kemudian kata Ibnu Abbas, seorang mufassir sahabat di kalangan para ulama, dikenal sebagai ulama sahabat, lalu dia bilang apa lagi? Demikian juga ketika perang Khaybar. Jadi pasukan Bani Quraidah ini dikepung oleh kaum muslimin. Setelah dikepung selama berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya Ka'ab bin Ashraf, seorang pemuka Yahudi Bani Quraidah, nyerah. Tapi kami tidak mau berhukum dengan hukum Allah maupun hukumnya Nabi Muhammad SAW. Kami tidak akan terima. Tapi kami akan meminta bertahakum kepada siapa? Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Rasulullah dari suku Khazraj, yang mana dialah pernah menjadi sekutu orang-orang Yahudi Bani Quraidah ketika Islam belum datang. Dulu suku Khazraj dan suku Aus itu bermusuhan, Pak. Dan masing-masing afiliasi Yahudi itu ada. Dan mereka selalu bertawasul kepada Nabi akhir zaman. Kami minta kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk menghukumi kami. Akhirnya dikasihlah keputusan. Dan keputusan itu adalah yang laki-laki dewasa dibunuh, anak-anak, perempuan jadi milik kaum muslimin, dijual. Hartanya dijadikan ghanimah sebagai konsekuensi pengkhianatan mereka. Dan ini adalah tahakkum.
Ini orang-orang Harun ini garuk-garuk kepala, Pak. Akhirnya dia taslim, Pak. 8.000 dari 4.000 orang-orang Harun rujuk ilal haq. Dia kembali kepada kebenaran. Sisanya 4.000 diperangi sampai habis ke akar-akarnya. Dari ini kesimpulan para ulama, dan ini terdapat di dalam matan hadis Istirah karangan Ibnu Taimiyah, juga di kitabnya Abu Hasan al-Asy'ari yang disebut dengan Maqalat Islamiyyin, ya, itu menyimpulkan bahwa metodologi atau aslul khawarij itu adalah innahum atau bi annahum yukafiruna bidanbin wa yataqiduna danban ma laisa bidanbin. Mereka meyakini, mengkafirkan karena sebab dosa, ya, karena mereka nggak bisa membedakan antara dosa dan kesalahan, dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Ya, hati-hati dengan suka orang yang mengharamkan sesuatu yang bukan haram. Karena kalau baca tentang dasar-dasar fikih Syafi'i, ya, kalau kita mudah mengharamkan, ya, yang sebetulnya bukan haram, membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah, ya, atau takfir bila mukafir, mengkafirkan sesuatu yang bukan pantas untuk layak dikafirkan, maka itu dalam bab-bab fikih itu masuk kepada bab-bab murtad, bab-bab ridah, termasuk bab-bab masuk min kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena ketika kita melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, atau membid'ahkan sesuatu, itu konsekuensinya orang akan terhalang untuk berbuat baik. Karena tidak mengerti atau tidak memahami yang namanya masalah-masalah rincian, Pak. Masalah yang sebetulnya masalah-masalah sifatnya banyak dibangun oleh zan, tapi diklaim sebagai perkara-perkara yang sifatnya qat'i. Perkara-perkara yang seharusnya masuk kepada bab mutasyabih, tapi diklaim sebagai perkara-perkara muhammad. Perkara-perkara yang sifatnya furu' dianggap sebagai perkara-perkara usul, dan ini sering terjadi. Dan kita sering terkecoh masalah-masalah seperti ini. Makanya kemudian dari rumus ini, ya, bi annahum yukafiruna bidan bin wa ya'taqidan dan ma laisa bidan bin. Ya, untuk itulah kemudian, ya, kelompok-kelompok ini, ya, itu mirip, Pak, itu dengan kondisi konteks hari ini kelompok-kelompok takfiri, Pak. Kalau antum lihat, misalnya belum lama, ya, Tahrik Ulama Islam di Pakistan, itu sebuah partai, Pak, Hizb. Itu sedang acara partai mereka, berkumpul kaum muslimin, itu saya lihat ada anak-anak, ada ulama-ulama, karena ini partai para ulama. Mereka berkumpul, ya, baru 3 hari, 4 hari lalu udah timbul bom bunuh diri, gagal. 44 orang meninggal dunia. Masjid di Afghanistan. Ya, mereka mengklaim bahwa ini adalah perbuatan Islamic State. Kenapa? Karena buat pemahaman mereka bahwa demokrasi itu adalah sistem, ya, sistem manusia, sistem tauhid. Ya, pelakunya kan kafir. Saya, Pak, coba ikut, ya, grup-grup ini. Kayak mantau dari jauh. Wah, ancaman-ancaman terhadap pemilu 2004, pokoknya pencoblos kafir, PNS kafir, TNI, Polri kafir. Makanya ketika saya dulu baca-baca buku itu nih, ketika tahun 2000 kelompok ini sedang mentereng, ya, sedang tren-trennya, itu saya sampai keluar, Pak, dari kepolisian, Pak. Saya 13 tahun di kepolisian dinas. Bapak saya polisi, saya tinggal dekat asrama Brimob Kelapa II. Itu keluar, Pak, cuma gara-gara bacaan-bacaan kayak gitu. Karena menganggap ini adalah sebuah kekafiran. Polisi, tentara, ansor tauhid. Makanya jangan heran kalau kemarin bulan Desember ada Polsek Astana Anyar di Bandung diserang dengan bom bunuh diri. Belum lama, Pak, 3 hari yang lalu istri daripada Agus Muslim, pelaku bom bunuh diri di Astana Anyar, Bandung, itu ditangkap oleh Densus. Kenapa? Dia akan nyusul suaminya. Udah dibuatkan bomnya semuanya, switchingnya. Tinggal
aksi alhamdulillah digagalkan oleh Densus 88. Lagi rame beritanya di apa berita-berita. Antum bisa lihat itu. Bayangkan istrinya ingin menyusul suaminya, ya, dan dia siap meledakkan bom bunuh dan itu berhasil digagalkan, Pak. Ya sasarannya nggak jauh-jauh, Pak, yaitu kantor polisi yang sudah kadung mereka kafirkan. Ini kan sama juga masuk kepada takfir bila mukafir, Pak. Kekafiran yang sebetulnya nggak layak untuk dikafirkan. Ustadz, pertanyaannya, hujah dari mana? Argumentasi dari mana? Dalil dari mana mereka kok bisa sampai seperti itu, sampai semilitan itu? Ya. Jadi mereka menjadikan kitab ini sebagai kitab induk mereka, yaitu kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Ajwibatin Najidiyah. Jadi kitab ini disusun oleh Syekh Qasim. Sebetulnya surat-surat, Pak. Sejak kalau kita lihat baca ya Ad-Durar As-Saniyah fi Ajwibati Ad-Durar As-Saniyah Al-Ajwibati An-Najdiyah Majmu'atur Rasail wa Masail Ulama'u Najd Al-I'lam Li'i'lam min asri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila asrun hada. Maksudnya kitab Ad-Durar As-Saniyah itu merupakan tanya jawab terhadap persoalan-persoalan yang ada di Najd. Sekarang kota Riyadh. Ya. Karena ketika Rasulullah menunjuk Najd itu ke arah timur, Pak. Timur Madinah itu adalah Najd, bukan di Irak. Kalau di Irak di utaranya, barat daya itu baru Irak. Jadi orang suka salah ya bahwa Najd itu ada di Irak. Majmu'atur Rasail. Jadi kumpulan surat-surat wa masail dan permasalahan-permasalahan ulama untuk Najd, ya ulama-ulama Najd lil i'lam, ya untuk dokumentasi penyebaran dakwah min asri, ya sejak zaman Muhammad bin Abdul Wahhab sampai kepada ila asrun hadza, sampai zaman kita hari ini. Maksudnya pendirian negara Saudi Arabia. Nah, apa kata mereka? Di sini dikatakan, ya, ini surat ini setelah Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal. Jadi kalau bicara Najd itu bukan cuma satu orang, Pak Muhammad bin Abdul Wahhab saja, tapi juga harus lihat generasi sampai berdirinya negara Saudi. Apa kata dia? Ya, alhamdulillahirabbil alamin nashhadu wa nahnu ulama Makkah alwadi'una khututuna wa akhtamana fi hadzal raqim inna hadzal din. Ya, jadi nasyhadu, kami bersaksi. Jadi ini ulama-ulama Mekah yang kalah perang nih. Ya, tentara-tentara Turki atau keamiran Hashim dulu sebelum Raja Yordania, mereka ini menguasai amir-amir Najd. Amir-amir daripada Hijaz, negeri Hijaz. Hijaz itu negeri antara Mekah dan Madinah, itu Hijaz namanya. Sampai ke Yordan, perbatasan ke Sinai. Nanti kalau udah Sinai itu udah masuk wilayah Syam. Syam itu antara Sinai, Yordan, ya, itu wilayah Syam, Palestina juga. Nah, pada tahun 1803-04 Mekah ini ceritanya diserbu, Pak. Dikuasai sama gerakan Najd. Jadi di sini ulamanya diimlakkan, sudah ditulis tulisannya, Anda harus akui ini. Lalu dibacakan. Ya. Nanti tercatat dalam sejarah bagaimana kota Mekah dan Madinah pada saat itu jatuh, ya, oleh orang Najd. Jadi dikatakan nashhadu wa nahnu ulama Makkah, dan kami bersaksi kami adalah ulama-ulama Mekah al-wadi'una khututna, yang memegang meletakkan sebuah keputusan wa ahtaman, dan kami menuntut, ya, keputusan ini bahwasanya inna hadzal din, bahwa sesungguhnya agama ini adalah alladzi qama bihi syai', sebagaimana yang didirikan bihi syai' Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa da'a ilaihi imamul muslimin Saud bin Abdul Aziz. Jadi Saud bin Abdul Aziz ini raja yang ketiga, Pak, di keamiran Najd yang pertama, yang sekarang udah generasi ketiga keamirannya, karena kalah perangnya diserbu oleh Turki pada tahun 1818 Masehi, ya, itu diserbu oleh Turki, oleh Ibrahim Ali Pasha.
Apa kata dia? Min tauhidillahi wa nafi syirik alladzi dzakarahu fi hadzal kitab annahu huwal haq. Ya. Jadi yang didirikan oleh ya, in hadaddin, bahwa agama ini ya manhaj kelompok ini yang sebagaimana ditegakkan didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya wada ilahi imamul muslimin, yang mengajak ya kepada seluruh imam kaum muslimin, yaitu Su'ad bin Abdul Aziz, ya, dari tauhid kepada Allah dan menafikan kesyirikan. Alladzi dzakara fi hadzal kitab, yang mana disebutkan di kitab ini annahu wal haq, bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah wal haq, suatu kebenaran, alladzi la syakka fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba la raiba, maknanya sama. Ya, tidak ada keraguan. Wa ana ma waqa'a fi Makkah, dan apa yang terjadi ma waqa'a fi Makkah, dan apa yang terjadi di Makkah wal Madinah, ya, sabiqan, yang sebelumnya ada yang namanya Misr wa Syam, ya, wa ghairuhuma, dan selain daripada itu semua, ya, Mesir dan Syam, min bilad, ya, di antara negara-negara ilal an sampai hari ini, min anwa'i syirik, ya, bagian daripada negara syirik al-mazkuratu fi hadzal kitab, yang disebutkan di dalam kitab, maksudnya di Al-Qur'an, ya, yang mana annahu al-kufur, bahwasanya dia kafir, ya, al-mubihul liddam, ditumpahkan darahnya, ya, wal mal, dan juga bisa diambil hartanya. Maka jangan heran kalau kemudian kelompok-kelompok mutasyadidun atau kelompok-kelompok ekstrem hari ini yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris itu suka ngambil harta. Ngambil harta itu nipu apa? Kalau dia lemah dia nipu, ambil, nyolong. Tapi kita pernah melakukan perampokan. Sampai dulu istri saya nih Afwan, bukan mau cerita aib, tapi saya mau cerita testimoni. Kita melakukan perampokan, Pak. Sampai istri saya bilang, kok kamu Ustaz merampok, katanya. Karena paham, Pak. Karena kita anggap ini darul kufur, gitu. Ya, dari kitab-kitab model seperti ini. Karena apa kata mereka? Kalau Turki Utsmani, nanti ada Turki Utsmani. Kalau Turki Utsmani saja dikafirkan, bagaimana dengan Indonesia? Ya. Jadi gini, wa mubihul liddam wal mal wal mujibul li khuludi finnar, maka mereka wajib, ya, mereka ada di neraka. Wa man lam yadkhul fi haddatin, barang siapa yang tidak masuk kepada agama ini atau manhaj metodologi yang dibawa oleh alladzi qama bihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, fi hadat wa ya'malu bihi, yang beramal dengannya, wa yu'ali ahlihi, dan memberikan loyalitas kepada orang-orang musuh-musuhnya, wa yu'adil a'daihi, dan musuhi daripada musuh-musuhnya, ya. Kemudian apa? Fa huwa indana kafirun billah, ya, maka di sisi kami orang-orang seperti ini kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Fawajibu ala imamul muslimin, maka wajib bagi pemimpin umat Islam, ya, wal muslimin jihadi, ya, berjihad, wa qitali, dan memeranginya, hatta yatubu ilallah, sampai mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mimma huwa alaih, ya, sampai mereka kemudian, ya, kembali kepada Allah, wa ya'malu bihadatin, sebagaimana mereka beramal sebagaimana din ini yang dibawa oleh versi daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini di halaman 314, Pak. Nah, ini juz 1, Pak. Lalu di juz Ad-Durasanya di juz 9, ya, di jilid ke-9, ya. Ini sama juga nih, masih di zamannya Su'ad bin Abdul Aziz, raja ketiga daripada keamiran di Riyadh pada saat itu. Jadi di sini katakan alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru ila akhirih, amma ba'd fa innahu qad balaghani ana ba'dun nas, sesungguhnya telah sampai kepada qad balaghani ana ba'dun nas, bagian daripada manusia, qad ashkala alaihi jihadul muslimin li ahli haid, ya, ada
hal yang muskil, yang bikin pening kepala kita, ya kan, terkait jihadul muslimin, jihad kepada kaum muslimin. Li ahli ilm, untuk orang-orang ahli ilm ini maksudnya orang-orang yang dikuasai oleh kelompok-kelompok Najd, ya, lalu orang-orang ini dimobilisasi, diajak perang, yuk kita perang sama itu tuh, di luar dari kekuasaan Najd, karena dianggap luar daripada kelompok ini kafir semua. Nah, ini bingung nih sebagian daripada kaum muslimin. Kemudian ditanya lagi, hal huwa syar'iyyun aw amla? Apakah ini disyariatkan atau tidak? Apa jawaban? Fa aqulu billahi taufik. Ya, maka aku berkata, kata Subin Abdul Aziz, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Al jihadu masyru'. Jihad pada kelompok-kelompok ini, kaum muslimin ini, itu masyru', disyariatkan. Li hadil umum, ya, tanpa kecuali. Kemudian minha, di antaranya dalilnya adalah al khuruju min taati waliyul amril muslimin. Dikarenakan mereka khuruj, keluar daripada ketaatan kepada waliul amri. Karena ketika mereka berkuasa, mereka mengklaim bahwa mereka lah yang disebut sebagai waliul amri. Yang nggak taat, yang nggak mau diajak perang, berarti telah, ya, kelompok-kelompok yang tidak mau tunduk kepada kelompok-kelompok Najd, maka dianggap keluar daripada kaum muslimin. Ya, faman kharaja, maka barang siapa yang keluar an taatihi, dari ketaatan, maka wajib jihadihi ala jami'il ummah, maka wajib atas seluruh umat untuk memerangi orang-orang ini. Ya, walau kana kharijan musliman, sekalipun, ya, yang keluar tersebut, ya, dari ketaatan orang-orang Najd itu adalah musliman, seorang muslim. Ya, kama jahidi ala Ali ibnu Abi Thalib, sebagaimana jihadnya Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Radhiyallahu anhu, kepada al-Khawarij jawabnya. Wa huwa ya'taqidu islamihim, dan Ali bin Abi Thalib itu meyakini tentang keislaman mereka. Ya, ya'taqid islamihim. Fa innahu su'ila an kufrihim, ya. Dan ketika ditanya apakah mereka adalah orang-orang kafir, jadi Ali bin Abi Thalib tidak mengkhawatir apakah mereka orang-orang kafir. Kata Ali bin Abi Thalib, faqala, ya, minal kufri faru. Mereka justru lari daripada kekafiran. Artinya apa? Dia orang-orang Islam, tapi mereka, ya, justru orang-orang ini lari dari kekafiran. Artinya dia masih mengakui tentang keislaman. Wa qala maratan ukhra, ya, dan kemudian dia berkata lagi, yang lima su'ila anhum, ketika ditanyakan tentang mereka, ikhwanina baghu alaina, mereka adalah saudara-saudara kita semuslim, tapi baghu alaina, tapi berlaku bughat, ya, berlaku zalim, berlaku aniaya. Ya, yang mereka telah berlaku aniaya, maka mereka boleh diperang. Ini dalilnya banyak, Pak. Lalu sampai kepada bab faman lam yukafir musyrikin min daulatu Turkiyah. Ya, lalu maka barang siapa yang tidak mengkafirkan, ya, orang-orang musyrik min daulatu Turkiyah, dari daulah Utsmaniyah atau daulah Turki Utsmaniyah, wa ubadul kubur, dan para penyembah kuburan. Bapak tahu nggak penyembah kuburan itu siapa? Yaitu para pelaku istighosah, para pelaku tawasul dan tabarruk. Ini kan amalan-amalan aswaja. Kenapa? Ya, karena mereka dianggap orang-orang Turki, Pak. Ini saya ada buku, Pak, namanya Daulah Utsmaniyah, Mauqif Da'watus Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab minha. Daulah Utsmaniyah, ya, bagaimana ulama-ulama dakwatun Najd, ulama-ulama yang dibangun dakwahnya oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, sikapnya terhadap daulah Islamiyah, isinya takfir semua, Pak. Inilah kemudian Aman Abdurrahman, ya, ini menerjemahkan kitab ini, ya, penerjemah Aman Abdurrahman, dia bilang kalau Turki Utsmani, Khilafah Islamiyah itu dikafirkan, bagaimana dengan Indonesia? Jadi ini, Pak, jadi dalil, Pak, untuk memerangi negara yang namanya karena tidak berhukum dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal berbeda, Pak.
negara yang enggan secara juhud menolak syariat Islam dengan negara yang memang bagaimana ya? Itu sama dialami oleh Raja Najasyi, Pak. Ini raja, Pak. Tapi dia mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Ini raja dia. Itu kalau antum baca Minhajus Sunnah, Majmu'ul Fatawa, Raja Najasyi ini itu belum pernah sholat, puasa, zakat, belum pernah menjalankan syariat Islam. Cuma dia hanya mengakui Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, Pak. Tapi dia nggak mampu untuk berhijrah. Dia menyembunyikan keislaman dia. Dan ketika Raja Najasyi wafat, apa Rasulullah bilang kepada para sahabatku? Dengarlah kalian. Sesungguhnya saudara kalian orang soleh dari Habasyah telah meninggal dunia. Makanya itu menjadi syariat kenapa ada sholat ghaib. Ini terkait dengan sholat kepada Raja Najasyi yang soleh. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di dalam Minhajus Sunnah dan juga di dalam Majmu'ul Fatawanya. Ya, saya punya kitabnya di rumah itu dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat. Ya. Karena apa? Ketidakmampuan, Pak. Ada kondisi-kondisi di mana dia mukor. Ada kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Dan ini coba dihilangkan, Pak. Tidak diakui sebagai sebuah rukhsah. Maka jangan heran kalau antum lihat kawan-kawan saya dulu, ya, yang hari ini di penjara-penjara. Itu coba kita ngurus PB saja, Pak. Pembebasan bersyarat itu dikafirkan. Udah nggak ditemani. Kita termasuk orang-orang yang kemudian NKRI ini diboikot, Pak. Dijauhi, bahkan dihalalkan darahnya. Maka saya di penjara itu 2 kali saya diracun sama kelompok-kelompok ini. Ya, dan mereka anggap kita pengkhianat. Oh, antum lihat di sosial media itu terkait. Karena saya cuma NKRI doang. Saya kembali kepada negara dan bangsa ini. Bahwa ini ada pemikiran takfir. Referensinya jelas, buku-buku ini yang saya bacakan referensi mereka. Makanya, Pak, ketika ada hadis ini sebetulnya banyak syawahidnya, banyak saksinya. Ya, contoh misalnya di Tarikh As-Sughra. Ya, Bukhari mengeluarkan Tarikh As-Sughra. Kemudian ada di dalam Mustadrak Al-Hakim, ada dari Tabrani, ada Ibnu Hayyan. Ada riwayat hadis Ahmad terkait misalnya la tahfatanna Konstantiniyah, ya kan, fala ni'mal amiruha fala ni'mal jais dzalika jais. Ini hadis, Pak. Hadis ini terbukti, Pak. Ya. Jadi katanya akan ditaklukkan, pasti akan ditaklukkan yang namanya Konstantinopel karena didahului dengan lam taukid la tahfatanna Konstantiniyah. Pasti akan ditaklukkan Konstantinopel dan pasukan pada saat pemimpinnya, amirnya itu adalah sebaik-baiknya amir dan prajuritnya adalah sebaik-baiknya prajurit pada saat itu. Dan dalam sejarah, Pak, baik di dalam Tarikh Tabari, dalam Bidayah wan Nihayah, dalam Waqidi dan sebagainya, para hadisiro ada 60 ekspedisi. Di antaranya ada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, dia bertempat tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dia, Pak, ya, mayatnya terus dibawa oleh pasukan kaum muslimin yang itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, ya, itu sampai depan bentengnya Konstantinopel. Ya, sekarang jadi Istanbul, Pak. Dan sampai sekarang mungkin makam sahabat yang paling jauh. Dan hadis-hadis terkait penguasaan Konstantinopel ini sahih, Pak. Banyak yang sampai kepada derajat mutawatir. Walaupun yang tadi nih, ya, la tahfatanna Konstantiniyah, itu dianggap sebagai hadis dhaif, Pak, oleh kelompok-kelompok Dajjal. Kenapa? Karena nggak sudi yang dia kafirkan, kok justru berhasil, ya, membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan ucapan Rasulullah ini wa mayantiku anil hawa in huwa illa yuha. Dan itu menjadi basyirah nubuwah, kabar gembira terhadap kenabian, dan itu baru bisa direalisasikan dari zaman Rasulullah. Ya, kemudian dicoba oleh para sahabat, ya, dari zamannya Muawiyah. Muawiyah itu dulu pernah minta izin kepada Umar bin Khattab ketika dia menguasai Syam.
Saya akan menyerang Konstantinopel. Untuk apa Pak? Untuk membenarkan. Karena hadis-hadis ini banyak yang Madinataini itu kota mana yang akan ditaklukkan. Jadi Abdullah bin As ini, Ibnu As ini, Amr bin As ini ditanya. Lalu kemudian Ibnu Umar mengeluarkan satu kotak buku. Tuftahul awalan Madinatul Heraklius. Jadi kota pertama yang ditaklukkan itu adalah Konstantinopel. Atau ada lafaz yang lain dikatakan Ail Madinah Tuftahul awalan Madinatul Heraklius atau Rumiyah. Kota Heraklius, Konstantinopel hari ini, Istanbul atau Roma. Maka kata Ibnu Umar, yang ini pasti dia berasal dari Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, dan itu baru 800 tahun kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Apa kata orang-orang gerakan Najd terhadap Utsmaniyah, kafir. Makanya kemudian apa kata dia? Di situ ada perawi yang majhul katanya. Majhul yang bernama Abu Bishr, Abdullah bin Bishr Al-Ghumari, yang dia merupakan perawi hadis oleh Albani. Bahkan dianggap hadis-hadis yang terkait Konstantinopel dianggap sebagai hadis maudhu. Kenapa? Karena ya, yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah orang yang sudah mereka kafirkan, Pak. Dahsyatnya paham-paham takfir. Makanya salah satu runtuhnya Daulah Turkiya itu adalah karena adanya pemberontakan Najd di wilayah Arab Saudi yang didukung oleh Inggris, Pak. Kalau Bapak mungkin pernah dengar yang namanya Lawrence Al-Arabian. Nah, itu Bapak bisa lihat tuh bagaimana intel Inggris yang begitu brilian, yang mencabutase daripada negeri Hijaz, yang memecah belah, mengadu domba dan sebagainya. Lalu dibangkitlah pemberontakan bahwa kita nih orang-orang Arab itu telah dijajah oleh Turki. Maka dibangkitkanlah yang namanya nasionalisme Arab pada saat itu. Dan itu film-filmnya banyak sekarang. Ya. Dan sejarah itu mencatat semua terkait pemberontakan. Maka kemudian ada ulama Al-Qatani ya di dalam kitab ini ya, itu dikatakan anan najdi ya walaka an tata'ajjab. Ya, tentu akan mengherankan bagi kalian anan najdiyin lam yuqatilu kufran asliyin abad. Sesungguhnya gerakan Najd itu tidak pernah memerangi kafir asli selamanya. Jadi berisi tentang murtad, kafir, syirik. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada Yahudi Nasrani? Bukan, Pak. Tapi ditujukan kepada kaum muslimin yang ada di Najd dan juga ada yang di Hijaz, Pak. Atau bisa bayangkan itu. Dan hari ini ya, kelompok-kelompok ISIS, kelompok-kelompok JAD di Indonesia, kelompok-kelompok yang sering melakukan bom bunuh diri dan sebagainya, Pak. Itu adalah orang-orang yang pure melaksanakan ya daripada fatwa-fatwa daripada gerakan Najd. Ya. Makanya kemudian Pak, pengarang buku ini Pak sampai sekarang hari ini ditahan oleh sejak zaman Raja Abdullah ya, itu ditahan, Pak. Kenapa? Menyebarkan, membangkitkan lagi ya paham-paham yang dulu sempat dilarang, Pak. Jadi sekarang Arab Saudi sendiri aja malu, Pak. Matbuat, percetakan terkait buku-buku yang mengundang takfir itu ditutup semua. Tapi saya masih bisa dapatkan kitab-kitab seperti ini. Ini nggak bisa dihilangkan. Ini menjadi bukti otentik. Ada beberapa kiai di Jawa Timur, saya mau kasih satu kitab, 16 kitabnya antum pelajari. Dia bilang saya nggak berani, Ustaz. Kenapa? Takut dibaca oleh anaknya, Pak. Ada kisah, Pak. Orang terlalu antusias membantah gerakan Najd. Namanya Kiai Abdullah Fakih Mas Kumambang, mungkin kan? Ya di Gresik itu ada. Antum bisa searching di Google. Ya, dia bikin kitab bantahan Rad ala Nusus al-Wahabiyah. Nah, ketika kitab itu sudah dibantah, beredar, ya, itu muncul lagi setelah 93 tahun. Kemudian dikasih pengantar oleh Kiai Maimun Zubair, Mbah Maimun Zubair. Dan ternyata kitab itu nggak tuntas, ya, dibantah, dan kitab-kitab itu ditaruh di lemarinya, Pak. Dan kemudian dia
meninggal dunia. Dan kitab itu kemudian dibaca oleh anak-anaknya. Dan sampai sekarang pondok itu menjadi pondok ya agak-agak nejet. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari ini pemerintah begitu getol, begitu antusias? Ya, hasil dari penangkapan 3.500 teroris hari ini. Udah 3.550. Mungkin udah 60 lebih. Ya, itu kebanyakan adalah kelompok-kelompok intoleran. Kelompok-kelompok yang awalnya dari madrasah-madrasah intoleran. Maksudnya dia tidak salah musodar di dalam melihat perbedaan-perbedaan. Dikit-dikit dia mengucapkan ini bid'ah, ini syirik, ini kafir dan sebagainya. Ya, mereka kebanyakan jargonnya adalah ingin kembali kepada Quran dan Sunnah. Nggak boleh kembali kepada boleh. Ya, kita wajib kembali kepada Quran dan Sunnah, ini wasiat daripada Rasul. Tapi siapa yang bisa memahami Quran dan Sunnah ini? Apakah kita yang nggak pernah mondok lama, tidak pernah belajar tentang usul fikih, tidak pernah belajar terkait dengan nasah mansum, mana am, mana khas dan sebagainya? Ini Pak, saya bawa kitab Thariqatul Husul ala Ghayatil Husul. Ini kitab syarat yang dikarang oleh ulama Indonesia, yaitu Mbah Sahal Mahfud. Kamu mendengar ya, Faktah menjadi ketua PBN, ya, termasuk ketua Majelis Ulama Indonesia di tahun 2000-an Pak. Ini orang alim Pak. Itu kenapa para ulama baik di dalam kitab-kitab seperti Jam'ul Jawami, kitab Syarah Waraqat, Lubul Usul sampai kepada syarah-syarahnya, itu pasti ditutup dengan bab-bab misalnya tentang ya khatimatu fi mabadi tasawuf, ya, yaitu penutup terkait dasar-dasar daripada tasawuf, ta'rifut tasawuf, ya, mengenal yang namanya tasawuf. Awalu wajibatu ma'rifatillah ta'ala. Karena ini terkait dengan hati, Pak. Tasawuf itu berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ya, Ibnu Taimiyah dan muridnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya kitab namanya Madarijus Salikin, Pak. Terkait dalam pembinaan hati, Pak, mentarbiyatul qulub, ya, mentarbiah daripada hati-hati kita. Karena kalau ilmu fikih, Pak, ilmu kitab usul fikih kalau nggak dikawal dengan pembinaan hati kita, kita cenderung jadi jahat. Maka jangan heran kalau kemudian hari ini di Eropa banyak orang-orang ateis membakaran Quran karena dia melihat kelompok-kelompok yang gampang nyembelih orang beragama kok jadi jahat dan sebagainya. Karena memang nggak tertarbiyah hati-hati kita ini, Pak. Kenapa? Karena terlanjur sudah kita kafirkan oleh kelompok-kelompok ini. Dikafirkan oleh kelompok-kelompok ini. Kenapa, Pak? Utsmaniyah ini dikafirkan, Pak. Karena dianggap sebagai junudul kubab. Ya, negeri para sufi. Ya, suka memperbagus. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika dia menguasai daripada kota Konstantinopel itu membangun daripada kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Makanya di kitab ini itu tentara Turki itu disebut sebagai junudul kubab, sebagai junudul kuburiyun. Jadi tentara-tentara kuburan, dan dia terlanjur dikafirkan, Pak. Apa bisa bayangkan? Kalau terkait masalah membentuk hati, terkait dengan tazkiyatun nufus, kemudian sudah dikafirkan, sudah diburukkan, orang akan alergi, Pak, untuk mempelajari yang namanya yang sifatnya pembinaan hati. Maka betul kata Imam Malik yang mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikir ya. Karena kalau bahasa fikih itu, Pak, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ya, oh itu sesat. Wah ini itu baca fikih itu kayak gitu. Tapi walam yatasawwab, dia tidak dikawal dengan yang namanya membersihkan hati, Pak. Faqad tafassaqa, maka dia cenderung jadi jahat, Pak. Ya, maka jangan heran kalau ada orang beragama kemudian jadi nyinyir sama guru saya telah jahiliyah, saya bergelimang dosa. Setelah dia masuk hijrah, dia bilang ente kafir, ente murtad, ente. Maka jangan heran, Pak, kelompok-kelompok ini kebanyakan mantan-mantan preman yang baru hijrah tapi salah cari guru. Kenapa? Ketika baru masuk ngaji, ya bukan pembinaan akhlak dan adabnya yang dia bina, tetapi justru nyinyir kepada kaum muslimin di luar daripada kelompoknya. Ini murtad, ini kafir, ini bid'ah, dan seterusnya.
Dan ini yang terjadi Pak. Fenomena-fenomena hijrah tanpa guru yang baik, tanpa bimbingan yang baik. Sehingga saya teringat dengan apa yang dikatakan Ustaz Adi, ya, kalau Anda ikut majelis taklim, Anda ikut halaqah halaqah, lalu Anda keluar dari majelis tersebut, Anda jadi benci kepada orang luar di kelompok Anda, bahwa Anda lah kelompok satu-satunya yang hanya masuk surga. Maka kata Ustaz Adi, tinggalin saja. Nggak usah diikuti. Karena pengajian membuat kita senang nih Pak. Bukan malah kita awur-awuran Pak. Saya ikut-ikut kelompok ini Pak, bukan makin berprestasi Pak. Saya malas dinas. Ini gaji polisi haram, ya, musik-musik haram, ya, semua saya alat musik pernah saya jual-jualin Pak. Karena kita baru hijrah. Saya disuruh, Sofyan baca Pancasila. Siap, nggak mau. Ya, suruh nyanyi Indonesia Raya, nggak mau juga saya Pak. Aku bisa lihat di Google, Sofyan tidak mau membaca Pancasila. Itu ada kisah-kisahnya. Kenapa saya menganggap bahwa musik itu haram Pak? Jadi betul kalau orang ulama mengatakan, ya, junuhun ittakhadhu aqwalul mutasyidah. Kelompok-kelompok ini cenderung suka mengutip pendapat-pendapat yang ekstrim. Ya, nggak mau yang namanya rukhsah, ya, kita berberat, bersusah-susah Pak ya. Makanya betul kata Rasulullah, inna dinna yusr la yushaddad dinna ahadun ila qulabahu. Sesungguhnya agama Islam ini memudahkan Pak. Dan tidaklah sekali-kali di antara la yushaddad dinna ahadun ila qulabahu. Yang bersulit-sulit dalam beragama illa qulabahu, kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap-sikap ekstrim. Maka saya berpesan kepada para jamaah di pagi hari ini, karena sudah jam 6 lewat, mengimbau untuk senantiasa waspada, hati-hati, ya, dan juga jangan sampai kejadian-kejadian seperti saya terulang lagi, ya. Sekarang kelompok-kelompok ini juga makin banyak, ya, dan terus mudah-mudahan kita doakan kepada pemerintah, siapapun pemerintah, Pak, karena bicara ini adalah akan sangat relevan sampai akhir zaman, dan itu Rasulullah yang menggambarkan, saya di akhir zaman akan muncul nanti di akhir zaman. Saya menuju ala qaumin fi akhir zaman, akan muncul nanti suatu kaum, ya, sampai di akhir zaman. Kenapa mereka? Yaqtuluna ala Islam. Mereka banyak membunuhi orang-orang Islam, wa yad'una ala kautsar. Bahkan membiarkan para penyembah berhala. Ya. Mereka yaqra'una al-Qur'an, mereka banyak membaca Al-Qur'an. La yunabizu hanajirhim, tapi bacaan-bacaan tidak hanya lewat tenggorokan mereka. Dan hadis-hadis banyak Pak, peringatan terhadap kelompok-kelompok pengkafir kebenaran. Ini saja yang mungkin yang saya bisa sampaikan kepada antum semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Ustaz Sufyan Sauri. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi kepada berjamaah yang ingin bertanya. Kita silakan satu pertanyaan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mohon dijelaskan bagi kami ini yang awam ini masalah zaitun, bagaimana al-zaitun. Karena ternyata saya Panji bilang itu ditersangkakan. Baik, Al-Zaitun sebetulnya punya akar sejarah dari kelompok Soekarmaji Marjan Kartosuwiryo. Jadi ketika tahun 70-an mereka ini membentuk, ya, reuni, bernostalgia kembali. Ya, di antaranya banyak Ustadz Danu Muhammad Hasan, kemudian ada Adah Jelani Tirta Praja, ada Daud Breeh dan sebagainya. Makanya pada waktu itu muncul yang namanya Komji atau Komando Jihad. Nah, di zaman era Amir ketika Daud Breeh tertangkap diganti oleh Adah Jelani Tirta Praja. Nah, Adah Jelani pada waktu itu masih ada komandemen, sekitar ada 7 komandemen. Ya, ada Priangan, ada Jawa Tengah KW2 Haji Ismail Pranoto, lalu ada di Sulawesi, di Kalimantan, lalu ada di Sumatera dan sebagainya. Nah, di era Adah Jelani ada 2 penambahan, yaitu KW7 KW8 dan KW9, komandemen wilayah 9.
Nah, Komandan Wilayah 9 ini meliputi Jabodetabek gitu dan Banten. Singkat cerita, kelompok ini amir pertama Komandan Wilayah atau KW9 ini dipimpin oleh Basir. Lalu kemudian Hanafi Rais, kemudian ada lagi Abdul Karim, siapa namanya saya lupa, lalu barulah Abu Toto ini, Pak. Nah, Abu Toto ini kesusupan namanya paham-paham Isa Bugis, Pak, atau paham-paham Inkar Sunnah. Mungkin di tahun 80-an orang-orang tua kita paham itu. Jadi mereka menganggap bahwa hari ini itu adalah fase-fase makiyah. Maka jangan heran kalau mereka ini nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, zakat, karena mereka menganggap bahwa ini adalah fase Mekah. Dan mereka hanya bisa kalau dia sudah menjadi sebuah negara, jadi negara Islam. Ya, kelompok ini udah jelas Pak, hasil MUI mengatakan ini kelompok sesat dan menyesatkan tahun 2002. Bahkan 2007 menganggap bahwa beberapa kepolisian di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu menangkap Pak amir-amir wilayah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ini masuk kepada undang-undang makar pada waktu itu. Jadi sebetulnya makarnya sudah kena. Cuma kemudian dulu ada operasi intelijen Pak, istilahnya namanya penggalangan, yang kemudian memang nggak tuntas masalah ini. Makanya kenapa kasus-kasus waktu saya masih jadi polisi Pak, di Polsek Beji di Depok, itu sering nangani kasus-kasus kayak begini, dan itu selalu mentah Pak. Padahal masuk kepada kategori 378, penipuan, penggelapan, pencurian, 362, 363 gitu. Karena kalau udah ikut kelompok-kelompok gini habis Pak, harta benda orang tua kita, kawan kita, dan mereka enggak ini gitu. Nah, makanya kesamaan kelompok-kelompok ekstrem ini sama. Kalau di kalangan NII dulu namanya garis Furqan. Kalau di kalangan mereka kelompok-kelompok Nejet dan sebagainya ada istilahnya wala wal barok. Penting wala wal barok sebetulnya agar kita bisa mengetahui siapa teman, siapa kawan. Lagi persoalannya wala wal barok mengalami distorsi. Ya, kalau bukan kelompok saya, maka saya barok berlepas diri. Kalau kalian sama dengan kita, berarti kita memberikan loyalitas kita kepada kelompok ini. Gitu. Itu begitu Pak. Maka jangan heran kalau kelompok-kelompok ini memang nggak pegang senjata Pak. Karena memang mereka ini kayak semacam dikebiri. Ya. Silakan cari duit, tapi lu nggak boleh angkat senjata memberontak kepada negara. Makanya kemudian ini digalang kelompok-kelompok ini Pak. Tapi ini nggak tuntas Pak. Ya, merasa terbackingi ya Panji Gumilang ini, akhirnya dia, Bapak bisa lihat lebih tuntas di channel saya Pak Sofyan Sauri channel itu. Itu ada dialog hampir 2 jam saya terkait dengan testimoni orang-orang yang memang pernah bergabung dengan kelompok-kelompok ini. Ya, saya entah bagaimana, mungkin dulu maksud intelijen itu adalah agar orang itu trauma dengan istilah negara Islam dan sebagainya. Kemudian dibentuklah namanya Black Campaign kayak gitu. Teorinya namanya teori kontra intelijen dan sebagainya, mengadakan pembusukan, agitasi dengan pokok seperti ini. Tapi ya kemudian dia menikmati ketika dia merasa digalang intelijen, dia merasa amat Pak. Maka dia kemudian banyak menggalang mencari duit dari umat ini Pak. Tapi kalau sudah pergerakan diawali yang namanya kezaliman, kecurangan, itu nggak bakal berkah Pak. Pasti endingnya kayak gini, kalau nggak penjara Pak, mati Pak. Sama kayak kelompok-kelompok kita dulu, ngawali dengan perampokan kayak gitu. Akhirnya nggak bakal menang Pak, dan kita nggak bisa kejayaan Islam ini bersama orang-orang seperti ini, orang yang kita nih ibarat sedang menyaksikan, menyongsong namanya fajar Islam. Tapi sebelum munculnya fajar Islam ada namanya fajar, ada fajar sodik, ada fajar azim. Ya, jadi yang dusta-dusta nih, yang dajjal-dajjal nih, ini turun gitu, menipu umat percaya. Saya kasihan Pak, termasuk ini agak-agak mirip ajaran Isa Bugis dengan ajarannya misalnya Gavatar Pak. Mungkin nggak entah di sini ada atau enggak, tapi yang jelas itu pertama kali masuk itu di daerah Limo Pak, Krukut. Itu karena Ahmad Musaddiq yang katanya mendapatkan wahyu di Gunung Bunder itu, ya itu ternyata ajaran Isa Bugis juga Pak. Mereka saya lihat, saya karena dekat kenal beberapa personalnya, itu nggak ada yang sholat Pak, puasa, karena menganggap bahwa kita belum punya negara. Makanya mereka ketangkap di Kalimantan itu apa Pak? Mereka buka lahan, bikin basis yang saya sebut sebagai Qaeda Aminah. Cuma di era-era sebetulnya kelompok-kelompok NII belum mengalami distorsi seperti saat ini yang begitu parah. Karena saya pernah membaca buku-buku mereka, misalnya mereka masih melaksanakan PHBI Pak, mengadakan maulid, berarti kan ini asbanja banget. Mengadakan nuzulul Quran itu dalam hutan, dalam gerilya itu mereka masih mengadakan maulid Nabi,
masih mengadakan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, itu ada data-datanya. Tapi ketika di era Aceh Kurnia, ya sekretaris daripada Sukarmaji Marjan Kartosuwiryo, orang Bogor, ya itu bikin buku yang namanya RMU, Pak, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Ini konsep tauhidnya yang pertama kali dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah. Makanya kemudian Ibnu Taimiyah ketika membawa paham ini bukan akidah salam, Pak, Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat. Ini akidahnya kholaf. Karena kalau akidah salaf itu akidahnya seperti Abu Mansur Al-Maturidiyah, karena hidup di era salaf. Gitu. Kemudian ada akidah Tahawiyah, itu ada akidah Asy'ariyah. Itu salaf semua tuh. Karena tiga rasa tahun setelah Rasulullah wafat. Sumalladzi yalunahum, ya. Jadi dari zaman khairun nas qarni, ya sebaik-baiknya masa itu adalah masaku. Dan itu setelahnya dan setelahnya. Nah, ulama kemudian mengatakan ini 300 setelah Rasul. Ini masih salaf. Maka akidah yang pertama kali dikembangkan oleh para salaf itu akidah Tahabiyah, ya, akidah Maturidiyah dan akidah Asy'ariyah. Sebagaimana kemudian Imam Syafi'i membuat kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih, ya, bagaimana cara memahami dalil, begitu juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bagaimana cara ya membuat konsep rumusan untuk mengenal dari ilmu akidah itu, Pak. Makanya kemudian ketika Rasul bilang akhbirni anil iman, tunjukkan aku tentang iman. Ini ada di ilmu akidah, aqaid. Lalu ketika dikatakan akhbirni anil Islam, tunjukkan atau kabarkan kepadaku terkait dengan Islam. Ini akhirnya menjadi ilmu fikih, Pak. Ya, yang disebut dengan a'immatul arba'ah. Imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu ada akhbirni anil ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah ila akhirih. Ya, terangkan aku tentang ihsan. Nah, ini yang disebut dengan ilmu tasawuf terkait dengan adab, suluk dan sebagainya. Yang kemudian hari ini termasuk ilmu yang kemudian diharamkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Akhirnya kita kehilangan akhlak dan adab dalam beragama itu. Karena apa? Terlanjur kita kafirkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Pak, yang jelas ini kelompok sesat. Panji bilang sudah ditangkap. Mudah-mudahan aset-asetnya bisa diambil oleh negara, ya, kurikulumnya bisa dirubah, karena walaupun kurikulumnya masih katanya standar Depak, Pak, tapi entah setelah lulus, Pak, itu diambil, dicopotin satu-satu. Jadi kader-kader mereka ini ngerikan. Jadi kalau bapak-bapak juga hati-hati nih dalam mondokin anak nih. Jangan sekedar mondok, nggak taunya malah kena paham. Saya lihat beberapa kawan-kawan saya, ya beberapa ustadz, kenapa ditarik lagi anaknya? Habis anak saya ngafirkan saya di sekolah tahfidz, tapi malah mengkafirkan saya. Saya dikafirkan. Ada kawan saya aktivis Partai Keadilan Sejahtera. Ya, bapaknya dimurtad-murtadin. Kenapa? Bapak partai itu syirik, sistem demokrasi itu syirik, kafir. Bapaknya dikafir-kafirin, Pak. Padahal dia ingin anaknya hafid. Cuma gara-gara salah mondokin anak. Mudah-mudahan nih kita jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih.